Ya, sekian bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda semuanya itu sudah nggak ada. Jadi yang itu sudah nggak ada. Jadi sudah berganti. Pemilihan asli sudah berganti orang. Posisi berganti pemilih. Nah, itu gimana cara pengembalian itu? Ya. Ya. Ini pertanyaannya bagaimana bertaubat kalau yang dicuri adalah perusahaan? Ini luar biasa. Ya. Selama itu barang yang dicuri masih ada, selama barang curiannya masih ada, wajib dikembalikan. Ketika wajib mengembalikannya, maka wajib mencari pemiliknya. Gitu. Wajib mencari pemiliknya. Ketika pemiliknya dicari, nggak ditemukan, cari ahli warisnya. Anak-anaknya, saudaranya, dan yang berkaitan dengan keluarganya dicari. Ketika enggak ketemu semuanya sudah berusaha, bertahun-tahun diusahakan, tanya sini, enggak ketemu juga. Ini barang masih ada. Nah, bagaimana? Kembalikan kalau di hukum Islamiyah kepada pemerintah, kepada wali faqih atau pada marja. Ya. Nanti marja yang mengelola. Setiap barang yang tidak diketahui dan sulit untuk dikelola, pemiliknya nggak ada, itu marja yang mengelola. Kayak barang-barang atau misalnya hasil misalnya pertanian yang ketahuan di pulau atau pulau sendiri atau menemukan pulau baru atau menemukan gunung emas misalnya, itu semua milik wali faqih, milik marja. Kalau di daulah Islamiyah, kalau kita di sini ya kembalikan pada ulama. Jadi itu solusinya. Bahkan juga hal yang lain nanti dikembali pada marja yang bersangkutan. Ya, sekiranya kita mendapatkan uang riba misalnya, nggak sengaja ada uang riba, kalau dikembalikan ke bank pasti diambil kan, dia senang, dikantongin nanti sebagainya. Gimana? Kita belanjain ya nggak boleh, haram. Kemana? Sedekah ya nggak boleh, sedekah kasih ke marja atau ke wali faqih. Itu solusinya. Seperti ini setelah berusaha nggak ketemu cari pemiliknya, kemudian ahli warisnya semua nggak ketemu beliau sama sekali, maka dikembalikan kepada pemerintah Islam, kepada marja taklid. Itu solusinya. Ya. Lalu kita berniat untuk menyedekahkan nilai uangnya itu dengan niat pahalanya diberikan kepada orang itu dibenarkan atau masih ada anak-anak ini? Enggak benar, selama ahli warisnya ada, berikan pada ahli waris. Ya. Kalau sudah nggak ada semuanya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, semua cucu nggak ada semuanya, baru sedekahkan. Kalau kecil ya, sedekahkan, pahalanya buat si mayat itu. Karena mayatnya kan dikenal ada kan. Ya. Nah, maka niatkan pahalanya buat si mayat tersebut, kalau nggak ada ahli warisnya. Orang yang kerja di perusahaan yang keuntungan yang ambil dari riba itu sebagai karyawan itu gimana? Iya, karyawan bermacam-macam. Misalnya karyawan bank ya katakanlah. Karyawan bank, pekerja di bank, ketika pekerjaannya itu halal, kalaupun di bank riba, maka gajinya halal. Kecuali yang diharamkan, yang bersentuhan langsung dengan masalah riba, masalah simpan, pinjam meminjam. Yang mencatatnya, yang memberikannya, yang menagihnya, itu terkena riba, kan gajinya haram. Oh, dia kerjanya di situ semuanya. Tapi kerja yang lain misalnya supir atau security atau bagian teknik atau bagian apalah yang bukan menyentuh langsung bagian riba, maka gajinya halal, nggak ada masalah. Artinya nggak ada kewajiban seperti perusahaan tadi mengembalikan. Nggak ada kewajiban, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai tadi kan jelaskan mengenai apa mengembalikan uang yang ya karyawan tersebut disuruh oleh perusahaan untuk menyogok, Ustaz. Menyogok misalnya berapa M gitu. Itu kemudian gimana, Ustaz, mengenai hal tersebut? Iya. Yang kedua misalnya kan itu tadi kan kalau riba itu kan harus dikembalikan ya. Misalnya kan kalau yang menerima pinjaman itu apa dosa juga, Ustaz? Iya. Yang pertama tadi ketika seorang disuruh berbuat dosa, berbuat yang haram, disuruh menyogok kan, apa perbuatan dosa haram? Tidak boleh. Jadi perbuatan apapun dan siapapun yang menyuruhnya, kalau perbuatan diharamkan dan berdosa, jangan diterima, jangan mau.
Karena la ta'atal makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun, atau raja atau siapapun dalam perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh berusaha. Karena urusannya dunia akhirat. Kalaupun misalnya menggiurkan gajinya, menggiurkan upahnya, jangan terima. Nah, perbuatan dosa, berarti disuruh menyogok atau disuruh merampok, disuruh mencuri, sangat dosa. Ya. Nah, terkadang seseorang itu disuruh merampok atau disuruh mencuri, nggak secara langsung. Itu sering terjadi dengan isyarat misalnya, dengan ancaman, macam-macam. Dan terkadang bahkan tidak sedikit pejabat yang berani mencuri, berani korupsi karena desakan keluarganya, desakan anaknya, kebutuhan desakan istrinya, desak terus, ya alasan putar macam-macam. Nah, kalau sudah nggak kuat desakan dari istrinya, maka dia hanya korupsi, hanya mencuri. Ya, itu suruhan nggak langsung. Jadi istri yang biasa mendesak suaminya untuk mencari harta, untuk mencari kelebihan uang yang melimpah, sudah punya mobil, ingin beli mobil lagi, sudah punya mobil, ingin punya terus begitu, itu nggak langsung, ya bisa jadi mendesak suami untuk mencuri, untuk korupsi. Alhamdulillah min dzalik. Ya berdosa. Tadi yang pertama itu. Yang kedua, ya ketika berbeda antara orang yang diberikan pinjaman dengan dia meminjam. Ya. Sebab meminjam uang terkadang karena kebutuhan. Misalnya ketika seorang katakanlah dia harus berobat ke rumah sakit, mau dioperasi misalnya, atau menolong keluarganya dioperasi, sudah berusaha cari pinjaman sana sini nggak dapat, terpaksa minjem uang di bank dengan riba. Nah itu lain, itu terpaksa ada ribanya. Maka ketika dia meminjam uang di bank, nah, tidak meniati ribanya itu sebagai pinjaman atau pemberiannya nanti. Ketika mengembalikan ribanya, jangan dia mengembalikan riba, tapi dia mengembalikan atau memberikan sedekah atau hadiah begitu. Itu kalau yang meminjam dengan keadaan terpaksa. Setelah berusaha. Karena terkadang seseorang itu ingin, misalnya dia ingin berdagang, perlu modal katakanlah. Karena modalnya besar sampai 50 juta, sampai lebih dari itu, pinjam ke temannya nggak mungkin ada, ke tetangga nggak mungkin ada, saudara nggak mungkin ada, dan tidak ada jalan lain dan diyakini kecuali di bank. Kalau enggak ya nggak bisa dagang nanti, modalnya 50 juta, maka dia boleh pinjam di bank dalam tempo sekian, nanti uang ribanya itu, misalnya 50 juta menjadi 60 juta misalnya, dalam tempo sekian tahun. Ribanya 10 juta, maka ketika dia mengembalikan ribanya 10 juta itu dengan cara mencicil sekalipun, jangan niat memberikan riba, tapi niatnya memberikan hadiah di hati saja. Itu solusinya kalau terpaksa. Itu meminjam. Kalau diberikan pinjaman, dilihat dia butuh atau enggak, biasanya enggak butuh. Kalau dia enggak butuh, jadi jangan diterima. Kalau diterima berarti dia menerima hal yang haram dan riba dan berdosa. Gitu. Ya. Jadi lihat dulu kondisinya, betul-betul membutuhkan atau tidak. Nah, ini yang tahu adalah si peminjam itu, orang itu sendiri. Orang lain tidak tahu. Di kondisi terpaksa ada solusi dari rahbar. Iya, pada kondisi terpaksa, kalau nggak seperti itu nggak bisa berjalan, ya dengan niat tidak melakukan hal yang Allah tidak ridhoi, Allah haramkan, nggak apa-apa karena terpaksa. Ya banyak terjadi dalam berbagai hal, dalam semua hal. Bahkan terkadang di sebuah sekolah sendiri atau di sebuah universitas udah tahu, udah lulus, mengambil ijazah, kalau nggak ngasih uang, nggak dikasih. Dia sudah haknya kan ambil ijazah, terpaksa ngasih uang. Nah di situ terpaksa ngasih uang, dia niat terpaksa, nggak sampai berdosa karena terpaksa. Jadi kalau terpaksa, termasuk dua ini nggak apa-apa. Ya, itu banyak terjadi seperti itu. Kayak misalnya mau bikin SIM, ya. Gitu juga bikin SIM, kan naik motor apa susahnya sih? Tapi kalau diuji dengan jujurnya apa lulus, apa bisa? Sangat sulit. Ya udah terpaksa bagian itu. Ya. Mobil gitu juga, semuanya begitu. Ya. Dengan terpaksa maka ya sudah, apa boleh buat, lebih mahal. Nah mereka yang mereka harus adalah uang dan uang. Ya udah terpaksa, nggak ada masalah. Akibat propaganda dari Aisyah itu dibuat orang muslimin terbunuh dengan istilahnya dan pengganti semacam penghafal Quran itu banyak. Itu siapa yang
yang berhak menghukum atau membayar dia atau apa ya tadi? Ketika dia sedemikian banyak membunuh orang, itu siapa yang mesti menghukumi gitu? Seperti juga sekarang. Iya, perbuatan yang sangat berat dan besar tersebut yang bertanggung jawab memberikan dia tanggung jawab adalah si pelakunya yang melakukan hal tersebut. Enggak, yang bayar diat ya adalah pelakunya atau yang menyuruh. Otak pertamanya itu yang bayar diat atau dia yang dikisos, ya. Dan nanti yang kedua, kalau masalah yang mengadili atau menghakimi, ya Imam Ma'sum. Kalau sekarang ada wakil Imam Ma'sum di masa Ghaibah Kubra ini. Di sepanjang sejarah, ketika ada hal yang terjadi seperti itu, persengketaan misalnya, yang mengadili adalah Imam Ma'sum di sepanjang setelah masa Rasulullah, di sepanjang sejarah. Nah, di masa Ghaibah Kubra adalah Imam wali faqih sebagai wakil Imam Mahdi seperti itu. Nah, sementara kita bukan di pemerintahan Islam, bagaimana? Ya tobat saja langsung, nggak usah dibuka, dan akan Allah maafkan. Perbuatan dosa apapun yang ada kisosnya, ketika bukan di daulah Islamiyah, dengan tobat seperti tadi itu, dengan sesungguhnya maka Allah terima tobatnya tanpa ada kisos, karena bukan di daulah Islamiyah, baik itu membunuh, berzina atau yang lain sebagainya, tanpa adanya kisos, karena tidak ada hakim syar'i, bukan di daulah Islamiyah. Cukup taubat pada Allah dengan sesungguhnya, dengan tadi syarat-syaratnya, maka sudah Allah akan ampuni. Berkaitan dengan hak manusia, ya kembalikan pada ada yang dicuri, ada yang rampok, ada yang apa, dikembalikan hak manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini seorang pelaku maksiat penjudi, katakan seperti itu. Dia ingin berbuat baik dengan memberikan suatu makanan atau benda terhadap bukan atau tetangga itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang yang kerjaannya mencuri begitu atau merampok memberikan sesuatu kepada kita dan kepada masyarakat? Ya, pertama, kalau kita meyakini uang yang dia berikan kepada kita itu betul-betul hasil mencuri atau hasil korupsi, kita nggak boleh menerimanya, haram hukumnya. Dan kalau sudah menerima nggak boleh digunakan. Kalau sudah digunakan, ya mengganti. Gitu. Nah, kalau itu yang pertama. Kedua, kalau yang memberikan itu dia punya pekerjaan yang lain yang halal, kita nggak tahu. Mungkin ini yang halal atau yang haram, kita nggak tahu. Kalau dia punya pekerjaan yang haram dan yang halal, apakah yang diberikan itu uang yang halal atau yang haram, kita nggak tahu. Itu boleh menerimanya secara fikih, boleh. Dan dia punya pekerjaan yang halal. Begitu pun kalau datang ke rumahnya disuguhkan misalnya, dikasih teh, kopi, makanan, buah, kan dikasih. Dan kan kita tahu dia ini suka mencuri, tapi juga ada pekerjaan yang halal buat dia. Ini yang nggak tahu yang mana ini, maka boleh dimakan secara fikih, karena masalah. Jadi nggak berdosa. Nah, kalau dia murni perbuatannya, pekerjaannya hanya mencuri, merampok, kita nggak boleh menerimanya, haram. Kalau sudah menerima bagaimana? Ya harus dikembalikan. Kemana? Kembalikan pada kemarja. Mereka marja bahwa saya telah menerima uang haram dari si Fulan. Saya tahu dengan jelas, ini saya serahkan kepada marja. Itu caranya. Jelas ya? Iya. Terus pandangan Ustaz tentang masalah ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, hidup di dalam dunia sosial, apalagi di Indonesia, tentu banyak perbuatan maksiat, banyak perbuatan dosa, dan banyak kesalahan. Baik kesalahan dari diri kita yang keluar karena kebodohan, karena syahwat, ataupun kesalahan dan dosa karena faktor yang lain, faktor lingkungan, tetangga, dan macam-macam. Begitu pula kesalahan yang sifatnya atau yang keluar dari lisan, dari ucapan, atau tingkah laku, atau lain sebagainya. Jadi kesalahan banyak sekali dan bermacam-macam. Nah, ketika seorang taubat kepada Allah, dia tidak diharuskan untuk menyebutkan kesalahannya itu. Cukup untuk mendidik dirinya, dia melintaskan saja. Sejak kecil dulu dia lintasi pernah berbuat dosa apa gitu, mungkin ada rekamannya,
dia tobat pada Allah. Jadi nggak boleh diucapkan begitu. Ya, dan Allah mengetahui. Bahkan kalau lupa, Allah akan ingat dan akan Allah ampuni. Nah, nanti yang mau jadi saksi itu ketika berbuat dosa misalnya berbuat minum khamar atau yang lainnya, kan ada jadi saksi. Misalnya rumah jadi saksi atau pakaian jadi saksi, mobil jadi saksi. Apa jadi saksi? Ketika bertobat yang sesungguhnya Allah lupakan itu semuanya. Mereka nggak ingat lagi dan nggak jadi saksi lagi. Nah, sudah bertobat, gitulah. Nah, jadi mohon tobat, mohon ampun pada Allah. Tidak wajib menyebutkan maksiat dan dosa kesalahan yang kita lakukan. Talitas saja sudah cukup begitu. Yang kedua, terkadang pada kondisi tertentu tidak boleh malah menyebutkan kesalahannya. Ya, itu malah berbahaya. Ya. Nah, misalnya si A sebagai seorang suami menggibah istrinya, istri lagi di rumah, suami ngobrol dengan teman-temannya, menggibah istrinya. Ya, artinya menggibah itu memang ada aibnya gitu. Kalau nggak ada aibnya namanya buhutan, lebih dahsyat lagi. Buhutan itu menceritakan aib orang lain, tapi aib itu nggak ada, namanya dusta dan buhutan. Kalau aibnya ada, ya, namanya bukan buhutan, tapi namanya gibah. Gitu. Seorang A, misalnya laki-laki kumpul sama suaminya, lagi bicarakan tentang istri-istrinya. Nah, si A ini misalnya tentang istrinya suka ngambek misalnya. Iya, istrinya juga suka ngambek, nah gitu. Ini kan namanya gibah. Ya. Padahal istrinya misalnya memang betul-betul ngambek, itu kan aib namanya. Nah, ketika minta maaf sama istrinya, itu nggak perlu dijelasin dan nggak boleh dijelaskan. Oh, maaf Neng ya, tadi abang misalnya menggibah. Gibah apa bang? Tadi bilang Neng suka ngambek begitu. Itu tambah perang jadinya, tambah berantem. Nggak usah disebutin. Iya. Jadi minta maaf pada istri pada kondisi seperti itu, atau minta maaf pada orang lain pun, menggibah tetangga, menggibah teman, minta maafnya bukan dengan dijelaskan apa adanya tambah berantem. Itu bukan adabnya. Islam nggak menyuruh seperti itu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dikasih hadiah sudah cukup. Ya, bisa kasih uang katakanlah 10.000 atau 50.000, kasih lebih. Dia gembira dengan niat sambil minta maaf di hati sudah cukup gitu. Itu caranya. Ya, ada cara-cara tertentu yang seperti itu. Jadi nggak mesti harus dijelaskan apa adanya. Ya. Kalau isi senang diucapkan, ketika minta kesalahannya apa, dilihat dulu kesalahannya. Karena bisa jadi kesenangannya itu hanya sementara, tapi nanti berikutnya ada ketidak baik atau ada dendam atau dia akan ingat terus ketika disebutkan kesalahannya. Malah akan jadi menumpuk memorinya tidak baik. Jadi kondisi ini maksudnya sangat luas sekali. Kesalahannya apa, bagaimana, di mana dan seterusnya perlu dirinci sehingga nanti juga solusinya akan kita carikan insyaallah. Yang jelas ya, meminta maaf itu wajib dan tidak perlu menjelaskan kesalahannya apa, dan yang dimintakan maaf itu wajib memberikan maaf karena itu maaf sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga akan timbul kerukunan, timbul kedamaian, timbul saling rasa mencintai. Ketika ada yang minta maaf, ada yang memaafkan. Ya, jadi ada yang minta maaf, ada yang memaafkan, akan timbul nanti rasa cinta insyaallah. Ya. Al-Islam yajibu ya. Al-Islam yajibu ma qablah. Islam menambal, menutup yang telah dilakukan. Itu ketika misalnya orang-orang di masa jahiliyah, ya, ada sampai membunuh anaknya, membunuh hidup-hidup masa jahiliyah. Di masa Islam semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad Ali Muhammad wa ajal project sekian. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.